Halo, selamat pagi Sobat Janur. Pagi hari ini adalah hari yang cerah untuk memulai hari yang baru. Kali ini saya di Sampit di Kalimantan Tengah ingin membagikan kepada Sobat Janur tentang isi sebuah buku. Mudah-mudahan buku ini menarik perhatian. Nah, buku ini ditulis oleh Erwin Parangkuan. Buku ini diberi judul Understanding People, yaitu strategi komunikasi taktis berdasarkan kepribadian. Nah, yang menarik adalah gagasan dari dituliskannya buku ini. Jadi penulis menyebutkan bahwa gaya komunikasi seseorang itu dipengaruhi oleh tipe kepribadiannya. Dan ketika kita ingin sukses, maka pilihannya adalah satu, pahami karakter lawan bicara, yang juga artinya Anda harus memahami kepribadian lawan bicara. Yang kedua, setting kepribadian kita agar ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka bahasa dan pilihan-pilihan kata yang kita gunakan itu efektif. Karena menurut buku ini, kalau kita merubah sesuatu dalam diri kita sehingga energi kita, pancaran kita, sikap kita semuanya berubah menjadi positif, maka besar kemungkinan apapun tipe kepribadian lawan bicara kita, mereka akan menerima dan suka berkomunikasi dengan kita. Dalam perspektif capacity building, perspektif bisnis, dan perspektif ilmu perilaku organisasi, Sobat Janur mungkin sudah banyak membaca tentang pentingnya komunikasi. Bahkan dalam sebuah organisasi sebutkan bahwa hubungan antar manusia yang intinya adalah komunikasi itu adalah inti dari manajemen. Oleh sebab itu, jangan berharap Anda bisa melakukan pengelolaan manajemen dengan baik kalau komunikasi Anda tidak bagus. Nah, buku ini memberikan inspirasi bagi kami bahwa kita harus berhati-hati dalam mengekspresikan pilihan kata dan gestur mungkin atau gaya bicara, sebab apa yang kita komunikasikan itu menurut buku ini dipengaruhi oleh tipe kepribadian kita. Nah, saya teringat bahwa manusia itu cenderung mengekspresikan dirinya menggunakan topeng. Kawan-kawan tentu sering menemukan, misalnya beberapa orang kalau foto dia pasang filter dulu. Ayo foto, enggak, jangan yang natural, kita pakai filter dulu. Bahkan banyak yang filternya itu berlapis-lapis. Bukan untuk terlihat cantik, sebenarnya tidak. Tetapi nalurinya manusia adalah ketika dia ingin mengekspresikan sesuatu terkait tentang dirinya, maka yang dipilih adalah hal-hal yang terbaik yang bisa mewakili atau menjadi penanda mengenai siapa dirinya sebenarnya. Nah, terkait dengan komunikasi dan kepribadian, seringkali dalam awal-awal perkenalan, awal-awal komunikasi, seseorang yang ingin membangun bisnis, seseorang yang ingin mendesain value yang besar untuk dirinya dan organisasinya, cenderung menampilkan gaya komunikasi yang baik. Dia berkomunikasi dengan hangat, dengan bersahabat, sehingga tidak bisa terlihat bagaimana kepribadian dirinya. Nah, seiring waktu, ketika sudah mulai nyaman, ketika sudah mulai percaya diri dan merasa dirinya sudah diterima dalam sebuah kelompok komunitas, maka gaya kepribadian yang sejati itu biasanya mulai muncul. Nah, saya ambil contoh misalnya sebuah komunitas, anggaplah rukun tetangga yang berdasarkan hasil pemekaran. Setahun 2 tahun komunikasinya bisa bagus, tetapi di tahun keempat, tahun kelima
banyak terjadi permasalahan terkait dengan gaya komunikasi. Gak usah jauh-jauh Sobat Janur, Anda yang pasangan suami istri pun, nah di awal-awal ketika masih pacaran, komunikasinya bagus, sopan santun, sayang. Tapi begitu sudah menikah, katanya nih ya, oh gini kamu ya, baru tahu saya. Artinya di awal-awal komunikasi orang cenderung ingin menunjukkan sisi terbaik dari dirinya. Nah, bagaimana halnya dengan komunikasi kepribadian? Ketika kita sudah berada pada level aman, siap berkomunikasi dengan natural siapa diri kita, nah disitulah terlihat atau tersingkap seperti apa kepribadian kita. Saya tidak punya kapasitas untuk melakukan tes kepribadian, tidak. Dan dalam sesi ini pun kita tidak menganalisis mengenai tipe-tipe dan jenis-jenis kepribadian ataupun bagaimana menaklukkannya, tidak. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kepribadian itu dibangun dari kebiasaan. Nah, Sobat Janur mungkin tidak menyadari bahwa saat kita berkomunikasi, di situ tersingkap siapa diri kita. Di situ tersingkap bagaimana kepribadian kita. Dan secara tidak langsung, begitu kepribadian kita tersingkap, maka lawan bicara yang cerdas, yang teliti, yang dia punya kemampuan penilaian yang bagus, dia bisa menyingkapkan jalan hidup yang kita lalui sampai terbentuknya kepribadian kita yang sekarang. Bahkan dia juga bisa menyingkap seperti apa kita dididik, seperti apa kita dibina, nilai-nilai apa yang ditanamkan oleh kedua orang tua kita sejak kita masih kecil, atau juga bagaimana karakter kepribadian orang tua kita yang itu mempengaruhi cara mereka memberikan pembinaan kepada kita, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk kepribadian dan gaya komunikasi kita sekarang. Oleh sebab itu Sobat Janur, mulai sekarang marilah kita perbaiki gaya komunikasi kita karena itu mencerminkan banyak hal di belakang kita. Bahwa perjalanan hidup kita tidak selamanya mulus, no problem. Kalau Anda tidak bisa berlari, melangkahlah. Kalau Anda nggak bisa melangkah, maka merangkaklah. Kalau Anda nggak bisa merangkak, ya sudah, merayap saja. Tapi yang paling penting adalah Anda bergerak maju. Nah, konteksnya dengan kepribadian dan gaya komunikasi adalah mulai sekarang, mari kita sadari dengan penuh sadaran diri, perbaiki gaya komunikasi kita, karena itu mencerminkan kepribadian kita. Dan seiring waktu, carilah aspek-aspek positif dari kepribadian kita dan mulailah eksploitasi aspek positif itu agar bisa menimbulkan value untuk diri kita. Teliti tidak sebenarnya jelek, tidak selamanya jelek dan tidak juga selamanya bagus. Pada konteks tertentu, ketelitian dibutuhkan, tapi pada situasi yang berbeda, ketelitian bukan prioritas. Bukan berarti nggak penting ya, bukan prioritas. Nah, merinci segala sesuatu pada beberapa situasi bagus, namun pada situasi yang berbeda, hal-hal yang terlalu rinci juga kadang-kadang tidak bagus. Misal, ketika Anda memberikan safety briefing terlalu rinci, malah nggak bagus, malah membingungkan bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengenali karakter kita, mengenali gaya komunikasi kita, serta mengenali lawan bicara kita, mengenali konteks, perspektif dan pikiran mereka saat mereka berkomunikasi dengan kita, maka Sobat Janur akan bisa menyingkap apa isi kepala, isi hati, kemudian isi pikir dari lawan bicara. Seiring waktu, lawan bicara pun akan demikian. Mereka akan belajar ilmu komunikasi, mereka akan belajar ilmu kepribadian, dan
bisa saja mereka juga ikut membaca buku ini. Nah, saat mereka menilai kita, melihat gaya bicara kita, melihat bagaimana kita berinteraksi dengan mereka, maka harapannya adalah mereka memotret sisi terbaik dari kepribadian kita tanpa harus dibuat-buat. Kenapa? Karena sisi baik kepribadian itu sudah terintegrasi dalam jati diri kita. Nah, oleh sebab itu, Sobat Janur, mulai sekarang mari kita review, mari kita perbaiki karakter kita. Kemudian dari situ kita explore mana sisi kepribadian yang terbaik, lalu kita tanamkan, kita jadikan kebiasaan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana membangun kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, cukup di sini untuk video ini karena sudah 10 menit ya. Inilah buku yang saya bicarakan, Understanding People, tulis oleh Erwin Farasman. Sobat Janur, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, semoga kita selalu diberikan keistimewaan, rezeki yang berlimpah, dan kawan-kawan seperjuangan yang menguatkan, bukan kawan-kawan seperjuangan yang toksik. Oke, Janur harati husada, harati Leo.